Kita mulai aja Bang ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada pemateri Bang Rifyan, yang saya hormati juga teman-teman para audiens dan partisipan. Alhamdulillah sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu harian diskusi sebetulnya sengaja kami buat sebagai bahan atau sarana untuk bisa melaksanakan sebuah diskusi. Diskusi ini uh, nantinya akan menjadi tempat atau sarana bagi saya untuk menambah wawasan dan ikhtiar untuk menambah sebuah pengetahuan. Ke depan diskusi ini akan merambah tidak hanya ke urusan politik namun ke soal gimana Bang? Itu suaranya Suara nggak jelas? Udah jelas belum? Halo, halo. Oke. Ya, ke depan ini saya berharap pembahasan bisa lebih meluas, mencakup politik, hukum, Islam, filsafat, teolog dan lain sebagainya. Dan terpenting bagi kami adalah bagaimana diskusi ini bisa bisa continue dan bisa terus menambah sebuah wawasan dan pengetahuan. Alhamdulillah, teman-teman hari ini topik atau agenda kita membahas mengenai pendidikan dan demokrasi karena sejatinya pendidikan itu berbanding lurus, demokrasi itu berbanding lurus dengan pendidikan bahwa kemajuan suatu negara ada di tangan para intelektual. Gitu. Bisa dilihat daripada sejarah bahwa Indonesia apabila tidak digagas oleh para intelektual-intelektual yang aktif di dalam dunia organisasi dan memiliki kepedulian terhadap negara boleh jadi Cipto Mangunkusumo tidak memimpin sebuah gerakan orang-orang yang memiliki disiplin ilmu sosial atau ilmu sains apabila tidak terjun di dalam dunia organisasi boleh jadi gerakan-gerakan kebangkitan pemuda dan pendidikan tidak ada. Maka kemudian hari ini saya membahas sebuah isu mengenai demokrasi dan pendidikan. Karena ini berkaitan juga dengan pasca pemilu di mana kita disuguhkan oleh berbagai informasi mengenai pemilu, ada yang hari ini merasa merayakan kemenangan, ada juga hari ini yang masih memperjuangkan hak pilihannya. Nah, maka kemudian kita coba diskusikan sebetulnya ada korelasi nggak antara pendidikan dan demokrasi. Apakah hari ini kita sudah baik demokrasi? Bagaimana dengan negara di luar Indonesia yang memiliki indeks pendidikan yang tinggi? Terus apa korelasinya? Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan materi ini akan dibawakan oleh Bang Rifyan. Beliau merupakan mantan presiden mahasiswa UPI tahun 2019 dan hari ini sedang menempuh studi doktor di Universitas Pendidikan Indonesia. Maka dengan ini kepada Bang Rifyan dipersilahkan. kawan yang sudah apa ya kita diskusi ini kecil-kecilan tapi semoga manfaatnya besar ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yogi dan kawan-kawan yang sudah menonton ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang menyempatkan hadir untuk diskusi di sore hari ini. Semoga saja ini yang diskusi ini tidak jomblo ya, karena bertepatan dengan malam minggu juga ya. Gitu. Terus saya ingin menggarisbawahi dulu. Ini saya ingin mengajak ke teman-teman juga bahwa kita melepaskanlah siapa kita dukung siapa dan lain sebagainya. Yang jelas saya pengen diskusi ini senetral mungkin dan semoga saya juga berharap saya netral gitu karena saya melihatnya ini dari sisi akademis. Ya. Kemudian sebetulnya Yofi ini dan kawan-kawan mungkin bisa mengundang lebih banyak atau mungkin orang yang lebih kompeten untuk bercerita atau untuk memberikan apa ya diskusi lah sebagai narasumber ini. Ya mungkin ada para freshman dan lain sebagainya. Tapi
saya juga nggak tahu ya kenapa dipilihnya itu saya gitu. Apakah ini bentuk kepercayaan Yofi terhadap saya atau bentuk ketidakpercayaan Yofi kepada para presma. Begitu kan? Itu gaya sombongnya Yofi ya. eh, saya izin ini dulu. Sebenarnya pengennya diskusi, pengen jawab langsung. Tapi saya kira ada beberapa data yang memang harus diketahui oleh teman-teman. Dan saya kira ini penting diketahui oleh teman-teman itu, makanya saya bikinlah seperti ini kira-kira. Kalau di terlihat sih, Ya, ada. saya jelas juga ya. Jelas. Kalau dilihat-lihat terkait apa namanya judul yang Yofi berikan, ini memang mengerikan juga ya. Saya apakah mampu atau tidak. Jadi saya merasanya kayak Yok masih banyak gitu yang lain. Karena ini judulnya aja kemunduran demokrasi, kemunduran pendidikan. Oke, saya coba mulai dengan satu pertanyaan. Apakah pemahaman demokrasi kita sejalan dengan kualitas pendidikan? Ini penting kita mulai dengan langkah seperti ini, dengan langkah pertama. Kita breakdown menjadi 5. Pertama, kita bisa melihat melalui tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2024 ini seperti apa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, baik itu yang lulusan SD, SMP, SMA, 1, S2, S3, untuk menjadi pemilih di tahun 2020. Kemudian erat kaitannya dengan skor PISA. Skor PISA ini adalah skor yang apa ya, yang diikuti banyak negara dengan skor 3, yaitu IPA, matematik, dan bahasa literasi. Kemudian yang ketiga, kalau kita breakdown korelasi pendidikan dan demokrasi itu, yang ketiga adalah pandemi yang mengakibatkan learning. Kemudian satu rakyat sama dengan satu suara. Itu harus diperjelas, satu rakyat satu suara itu seperti apa. Kemudian peta demografi pemilih. Kalau kita lihat di tingkat pendidikan Indonesia, tingkat pendidikan masyarakat tahun 2022, update terakhir ini dari BPS ya, ini menunjukkan, bisa dilihat, ada sekitar 65 juta orang belum sekolah, tidak tamat SD 30 juta, tamat SD 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta, D1 D2 1 juta, D3 3 juta, S1 12 juta, S2 800 ribu, dan S3 61 ribu. Banyak juga ya kalau dilihat-lihat tidak tamat sekolah atau dan yang baru tamat SD. Ini angka pendidikan masyarakat Indonesia tahun 2022. Artinya kurang lebih sama lah tahun 2024. Apalagi kita berbicara tahun 2024 dengan segala kesenjangannya yang ada di poin ketiga terkait pandemi yang sama dengan learning. Kalau kita lihat ini berdasarkan persentase, S1 itu 4%, S2 0,31%, S3 itu hanya 0,02% dari masyarakat Indonesia. Ini kalau bisa dibilang ini mungkin. Kemudian skor PISA ini program dari Forum Ekonomi Dunia.
Jadi program untuk mengukur kadar siswa secara internasional. Memang ini belum diikuti oleh banyak negara ya. Sekitar 80-an kalau tahun 2018 yang saya. Ini adalah tren pencapaian dalam membaca. Membacanya dari tahun 2000 sampai tahun 2022 seharusnya itu meningkat, tapi ternyata menurun. Meningkatnya pada tahun 2008 saja ya. Matematika dari tahun 2002 itu 360 cuma naik 6 ke tahun 2022. IPA tahun 2003 393 malah turun di tahun 2021 383, turun 10. Jadi sederhananya PISA ini kalau dibahasakan membaca itu untuk mengetahui dunia, matematika itu untuk mengukur kualitas kritis siswa, dan sains itu untuk survive kehidupan di masa depan. Maksudnya kayak misalkan kita itu bisa makan di alam seperti apa, alam rusak itu karena apa, dan itu bentuk antisipasi, bentuk pencegahan, bentuk kita untuk tetap hidup. Itu mengetahui sains. Nah ternyata isi kecil, dan kalau tahun 2018 seingat saya itu 78 dari 80 berapa ya, pokoknya 3 terakhir. Ini skor Indonesia. Dan kalau dilihat ini di rata-rata dunia tahun 2022 ini ada di jauh 500. Rata-rata di 500, 480, 500. Ini skor dunia. Skor Indonesia ada di sini. Kemudian pandemi sama dengan learning loss. Kalau kita lihat dari data-data yang disampaikan oleh Mendikbud itu banyak yang terjadi akibat learning loss. Siswa tidak paham dengan pembelajaran, siswa kehilangan. Kalau di matematik ya, karena saya S3 ini mengambil konsentrasi matematik, kemudian kalau di matematika itu ada sifatnya yang namanya disebut intertwinement. Materi yang satu dengan materi yang lainnya itu saling berkaitan. Jadi ketika siswa tidak memahami materi yang awal, dia tidak akan bisa materi yang selanjutnya. Di SMP, SMA dia tidak akan bisa. Memang banyak faktor ketika learning loss ini, tapi ketika learning loss dilakukan, ada banyak kegagapan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi learning loss. Ya beruntungnya mungkin Menteri Pendidikan kita itu ahli ya dalam IT. Jadi segera mungkin untuk menyiapkan. Tapi kendala yang dialami di lapangan oleh siswa itu banyak yang miskin juga, yang tidak bisa mampu melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tentu hal ini mengakibatkan banyaknya pengetahuan atau keterampilan yang hilang, yang seharusnya siswa kuasai ketika misalkan di SD, dia ingin masuk SMP dan ingin masuk SMA, dia akan hilang. Walaupun mengatakan ya, Zon itu mengatakan, isu positif belajar online itu ada, mempercepat pendidikan siswa dalam menghadapi era digital, betul, tapi esensinya itu ada yang hilang. Dia mungkin bisa tahu cara naik sepeda. Dia mungkin tahu sepeda itu jalannya seperti apa, tapi dia nggak tahu cara menggoyah sepeda, dia nggak tahu cara sen sepeda atau belok kanan belok kiri dan lain sebagainya, cara ngeremnya mungkin nggak tahu. Nah ini yang sangat disayangkan ketika ada juga ya ternyata yang mengatakan sisi positif belajar online. Memang ada, tapi secara pedagogis kalau di pendidikan itu mungkin ada sedikit banyaknya berkurang. Kemudian mengenalkan istilah blended learning. Blended learning sangat tidak siap lah kalau diterapkan di Indonesia. Siswa jadi mandiri memang harusnya itu student center, tapi student center yang seperti apa, kualitas bacaan bukunya seperti apa, kualitas gurunya seperti apa dan lain sebagainya yang harus mempengaruhi kemandirian siswa. Sementara kebijakan-kebijakan pendidikan di kita itu sering dipengaruhi oleh
perpolitikan. Beda halnya dengan pendidikan yang kualitas dunia nomor 1 itu Finlandia waktu itu. Kalau sekarang saya menganggapnya yang paling berkualitas secara pendidikan itu Singapura. Kalau di Finlandia itu memang ada 3 yang mempengaruhi kebijakan pendidikan mereka. Makanya mereka bisa jadi pendidikan nomor 1 dunia. Itu terkait kebijakan yang dipengaruhi oleh pertama oleh menterinya, kedua itu oleh industri, ketiga itu ada sejenis kayak apa ya, komite pendidikan penengahnya mungkin bisa. Itu dipengaruhi oleh 3 itu. Jadi tidak berbau politis di sana. Bahkan mereka siap ketika menghadapi masyarakat global, industri kreatif dan lain sebagainya. Mereka sangat siap. Indonesia jauh. Apalagi kita menghadapi pandemi. Udah learning loss, SDM kurang, kemudian infrastruktur pendidikan kurang, semuanya jadi loss. Terus kemudian saya ingin mengatakan terkait ini. Satu rakyat sama dengan satu suara. Tentu akan berbeda ketika kita mengatakan satu rakyat, satu suara dalam hal kualitas dan kuantitas. Itu berbeda, pasti berbeda. Satu suara, kuantitas, mungkin bisa jadi apa ya, kita nisbatkan pada yang pendidikan tadi. Kuantitas yang orang tidak lulus mungkin banyak, itu kuantitas. Kalau kualitas pemilih atau kita ingin memajukan demokrasi, bukan memajukan, menjadikan demokrasi itu berkualitas, mungkin nggak sih satu rakyatnya atau satu suaranya ini berkualitas. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi di sini tuh, yang kuantitas mungkin bisa jadi banyak, tapi 3 bola ini berbanding dengan 1 bola. Ini yang dilihat saat ini memang terkait kuantitas ini yang lebih banyak. Terus kemudian peta demografi pemilih. Peta demografi pemilih pada tahun 2024 ini didominasi oleh darah muda. Kalau kita lihat 3,6 juta itu generasi pre-boomer. 28,1 juta itu generasi baby boomer. Generasi X itu 57 juta. Generasi milenial itu 66 juta dan generasi Z itu 46 juta. Bayangkan kalau oke lah, mungkin generasi pre-boomer ini adalah generasi yang sudah kita katakan mungkin ada kepasrahan lah. Mereka sudah siap menerima hasilnya apapun. Generasi baby boomer juga sama demikian, karena mereka bisa jadi sudah settle secara keuangan. Tapi ketika semua yang ada di sini ini adalah bagian banyaknya yang kita lihat, ada di sini, ini kan menyedihkan juga. Kalau yang banyaknya itu adalah sekolah, tidak tamat SD, ini menyedihkan juga ketika generasi-generasi yang banyaknya sudah mendapatkan pendidikan secara utuh. Terus terkait dengan silent majority, ramai namun sepi dan sepi namun ramai. Ini saya sangat tertarik dengan yang dikatakan oleh Adi. Jadi Yofi, kemarin itu saya melihat status WhatsApp Adi itu silent majority-nya harus diperhitungkan juga. Karena ramai tapi terlihat sepi. Walaupun sepi, terlihat ramai gitu. Jadi yang ditakutkan adalah ketika ramai tapi sepi ini, justru
orang-orang silent majority ini banyak ditargetkan oleh orang-orang yang, kalau kita bicara pemilu tahun 2024 ini, mungkin banyak orang yang tiba-tiba jadi motivator, mungkin banyak orang yang tiba-tiba ini banyak menjelaskan pada silent majority. Bisa jadi orang silent majority ini sudah tahu, ketika dipaksakan dengan kebebalan, silent majority ini bisa antipati. Kemudian yang lebih parahnya adalah kualitas silent majority ini lebih unggul dibandingkan dengan orang yang berbicara gitu. Orang-orang yang kayak ini pilih inilah, ini bagus, ini gini, yang ini mah gini. Saya dia tuh saya sedang melihat komedi gitu, orang-orang silent majority. Ini yang lebih parah kalau ini terjadi. Saya takutnya yang seperti ini terjadi di masyarakat. Terus waktu itu biasanya kepo, lalu apa revolusi apa? Pertama, ini yo, atau teman-teman yang merasa punya jiwa aktivis ya, jangan terjebaklah di senior tahun 1998. Saya sendiri sudah muak lah mendengar cerita-cerita bahwa senior tahun 98 tuh gini. Hasilnya gimana? Atau misalkan yang berbicaranya itu sudah pernah didapuk di posisi tertinggi di organisasi. Wah, itu cerita senior itu kayak cerita Dewa Agung Bima. Saya takut hal-hal yang seperti ini terjadi di ranah-ranah aktivis atau ranah-ranah kaum intelektual itu membanggakan ini. Kemudian yang kedua, diskusi warkop. Ini seharusnya harus kita tingkatkan dong. Karena diskusi warkop itu kalau saya baca itu di revolusi Prancis itu berawalnya dari kafe juga, dari warkop juga, kecil-kecilan juga. Yang ketiga itu harus bisa penjamuran organisasi tingkat kelurahan. Kenapa tingkat kelurahan? Mungkin bisa jadi Yopi ini punya karya diskusi ini core will-nya itu sampai tingkat kelurahan. Wah, itu sangat bagus. Sangat bagus sekali. Itu partisipasi masyarakat secara pengawasan birokrasi mungkin di tingkat kelurahan itu ada. Jadi penjamuran ini malah diskusi-diskusi yang kecil-kecilan, nggak perlu formal dan lain sebagainya. Tapi ada gitu, pelibatan organisasi think tank. Nah, organisasi think tank ini banyak menjamur tahun 2021-2022. Karena online mereka banyak mendirikan organisasi, kemudian banyak waktu-waktu senggang ketika puasa di saat pandemi, jadi banyak didirikan lah. Ini banyak lah didirikan oleh para ketua ya. Saya mungkin Yofi juga mendirikan ini kan organisasi think tank kan. Ini baik, sangat baik. Yang saya sayangkan itu adalah setelahnya punya niatan yang seperti apanya gitu. Nanti saya jelaskan nih terkait niatan organisasi think tank para pendirinya itu akan seperti apa. Saya rasa Yofi mau udah beres lah dengan hal-hal yang seperti ini karena udah settle di teknik sipilnya, udah bisa bangun gedung dan lain sebagainya. Gak usah lah cari-cari yang receh-receh, yang penting itu saran ya. Kemudian resolusinya seperti apa sih yang harusnya bisa menjadikan demokrasi kita itu berkualitas. Ini yang paling penting adalah revolusi ilmiah, revolusi demokrasi. Bentar, revolusi demokrasi. Terus tema revolusi ini menurut Kun ya, tema revolusi ilmiah
Saya berharap ini adalah skema revolusi berpikirnya rakyat. Ini anggaplah demokrasi tahun 2024 ini, pemilu tahun 2024 ini berada di chaosnya itu, prescience-nya. Anggaplah seperti itu. Kemudian ketemulah normal saya. Sorry. Kalau prescience itu kita gambarkan mungkin 98 ke belakang lah. Karena itu banyak apa ya, kayak dikotomi legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu terjadi sebelum terjadi. Kemudian itu normal science. Normal science itu ya era reformasi sekarang. Nah, kemudian lahirlah anomali atau keanehan atau penyimpangan yang terjadi pada saat reformasi. Seperti kita lihatlah sekarang. Ingat ya, syarat tadi yang paling awal kita melepaskan baju-baju pendukung siapa. Ini anomali di sini sudah terlihat jelas bahwa ada konstitusi yang dilanggar. Oke. Saya tidak cukup puas dengan hal ini. Kenapa ya konstitusi dilanggar? Saya itu nggak paham ya, makanya saya nggak berani menerima tawaran dari narasumber yang waktu masuk di sini. Tapi akhirnya saya banyak belajar lah ke sana kemari. Saya diskusi dengan orang hukum. Dia mengatakan kalau anomali ini terjadi, ini akan mensifatkan saya netral. Saya setuju dengan pendapat ini. Anomali ini terjadi atau penyimpangan konstitusi ini terjadi itu dikarenakan oleh salah satu paslon. Tapi kata dia salah. Dia adalah S2 administrasi publik. Dia bilang, S1-nya hukum, S2-nya administrasi publik. Dia bilang, salah bukan karena salah satu paslon, tapi karena ketiga paslon itu mengaminkan konstitusi itu dilanggar, kemudian didaftarkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau kalau paslon yang lain itu tidak mengaminkan, maka seharusnya paslon yang lain itu tidak mendaftarkan pemilu, tidak mendaftarkan dirinya jadi capres dan cawapres. Gitu logik hukumnya kata dia. Jadi ketika ada satu paslon, otomatis KPU itu harus mencari paslon yang lain. Sederhananya itu. Seharusnya itu beres lah oleh orang-orang aktivis. Makanya jangan fokus jadi T1. T1 di organisasi, fokus di skemanya. Wah itu keren banget, sesederhana itu. Dia bilang, oh iya juga. Dan oke lah, saya juga cukup kecewa. Kenapa pemikiran itu lahir ketika sudah mendaftar gitu. Saya tanyakan ke dia, bukan katanya, bukan pemikiran itu lahir setelah pendaftaran, tapi pemikiran itu sudah ada sejak saya berorganisasi. Saya paham, saya mampu mengimplementasikan, tapi saya takut mati. Itu yang ditakutkannya. Oh, ini lumayan rumit tidak. Jadi ada juga bahasanya gini, salah satu portal berita itu dia mengatakan bukan strategi yang salah yang dilakukan oleh salah satu paslon. Tapi jelas melawan kekuasaan itu tidak mudah. Itu paling sederhana sih. Tapi jelas melawan kekuasaan itu tidak mudah. Oke lah, itu anomali. Kemudian ada konflik lah. Kita teruskan ya. Takut ada inilah. Ini Fahrul ini mata-mata atau bukan. Terus kemudian ada konflik atau chaos lagi. Ya terjadilah demo, aksi, protes, massa, dan lain sebagainya.
Kemudian lahir model revolusi atau inovasi lah atas setiap paradigma yang uh, di yang terlihat ada anomali. Makanya misalkan ini normal science ini paradigma A, itu akan berganti dengan paradigma B. Jadi ada shift paradigma, pergantian paradigma. Nah ini kata Kun, tema kata Kun. Kemudian saya tertarik pengen menggambarkan juga Yofi terkait yang saya mau berpikir politikus Indonesia. Ini ada paradigma A. Oke lah kita anggap wakil rakyat atau orang eksekutif kita anggap ini paradigma A. Normal science itu ya keadaan normal lah ya, ini reformasi lah. Ada anomali, anomali di sini ya udah jelas konstitusi dilanggar dan lain sebagainya. Tapi selanjutnya adalah Machiavellianism. Sorry. Selanjutnya adalah Machiavellianism. Sedangkan Machiavellianism itu, kalau tidak salah ini, yang saya baca dari buku tentang psikologi itu, gejalanya itu diantaranya ya manipulasi orangnya. Kemudian sering menipu, ambisius, apa lagi? Minim empati terhadap orang-orang itu minim empatinya. Terus kompetitif gitu. Makanya lahirnya itu nanti fighting or silent. Oke lah. Ini apa ya? Machiavellianismnya itu positif lah. Karena sebenarnya sifatnya ini negatif. Oke lah kita anggap ini Machiavellianismnya itu positif. Kemudian fighting melawan keadaan. Tapi tetap paradigmanya tetap A. Jadi susah merubahnya. Atau enggak Machiavellianism itu misalkan ini Maya Yogi ya, ahli hukum tata negara satu-satunya atau sedikit banyaknya diantaranya lah, karena ahli hukum tata negara itu kalau nggak salah ketua umum partai lah ya, itu bagian dari apa ya, koalisi. Bayangkan sehebat apapun berpikir, tapi kalau ada dalam bagian koalisi hasilnya itu silent, maka hasilnya lagi paradigma A tetap nggak akan terubah. Ya sudah kita ketahui juga kan, ini rakyat ini pendidikannya bisa dibilang nggak tentang lah. Maaf, orang yang di belakang presiden, presiden itu RI 1, Yopi. RI 2 itu wakil presiden, ada RI 1,5. Rektor salah satu universitas ternama. Itu RI setengah. Bayangkan orang RI setengah ini punya peran sentral di antara keduanya. RI 1 boleh jadi ya, yang punya setir lah, yang punya kemudi. RI 2 itu di copilot di mobil itu. RI 1,5 ini di belakang, pegang map shop. Oh ini sangat menakutkan, apalagi dengan kualitas pendidikan kita yang saat ini. Kita lanjut aja dulu. Mungkin Yopi ini protes lah ke saya, kira-kiranya seperti inilah protesnya ketika mengajak diskusi ke teman-temannya ini. Bang, kalau teman diskusi kita dungu itu gimana? Saya enggak apa ya, ini saya ambil dari Rocky Gerung karena dungu ini sebenarnya sifatnya kasih sayang. Serius, ini sifatnya kasih sayang sebagai antar warga negara Indonesia yang kita tanah air, sifatnya kasih sayang. Saya heran juga, orang dungu itu kok bisa apa ya? Kalau di debat-debat kayak di LC itu orang-orang dungu itu kok bisa sensitif gitu, kok bisa marah-marah gitu.
dikatain dungu kok marah-marah. Seharusnya dungu tuh gak boleh marah-marah gitu. Karena dia juga nggak paham kalau dia dungu. Minimal gitu. Kalau dia marah-marah justru kelihatan tambah dungunya. Kita ngelihatlah lawan-lawan Rocky Gerung itu terlihat betul dungu-dungunya seperti apa. Kemudian kalau teman kita dungu itu caranya kita harus seperti apa? Yang pertama ini syarat diskusinya harus memiliki sifat rasionalis. Gara-gara Yopi, saya akhirnya banyak sekali membaca buku-buku tentang filsafat lah, orang-orang yang berfilsafatnya bagus. Ini saya temukan di bukunya ini filsafat ilmu. Saya tentang metodologi postmodern. Kemudian saya juga banyak membaca di sini. Ini tebalnya itu 700, masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya. Karya Karl R. Popper. Ini gara-gara Yopi saya baca buku, saya beli banyak buku. Itu setidaknya syarat diskusi itu harus memiliki rasionalisme. Kita balik lagi. Kata Karl Popper itu dia mengatakan rasionalisme itu adalah suatu sikap kesedia belajar dari pengalaman. Kan kesiapan ya, kesediaan, siap, sangat siap untuk mendengarkan argumen-argumen kritis dari orang lain. Gitu. Kalau kita melihat contoh Rocky Gerung melawan orang-orang ini, wajar mereka tidak siap. Itu. Kemudian lagi kata buku Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya itu terkait dengan saya lupa deh. Rasionalisme itu secara fundamental, sederhananya itu adalah mengakui bahwa saya mungkin salah dan Anda mungkin benar. Dan dengan suatu ikhtiar kita mungkin bisa semakin mendekati kebenaran. Sayangnya nih ya, kalau kita anggaplah pengamat politik atau kita anggap Rocky Gerung itu adalah akademisi, mereka Rocky Gerung kemudian melawan orang-orang politisi. Saya tertarik dengan kutipan yang sederhana ini. Ini disampaikan secara lantang oleh seorang politikus. Dia bilang kayak gini, akademisi itu boleh salah. Saya itu boleh salah ya, tapi saya tidak boleh bohong. Kalau orang politik itu tidak boleh salah, tapi boleh bohong. Bayangkan kalau rakyat tidak memiliki senjata untuk menilai apakah politikus itu bohong atau tidak, atau misalkan bisa jadi politikus itu berbicara hal yang salah, cuman rakyatnya itu nggak tahu yang mana yang salah, nggak tahu yang mana yang benar. Ataupun ketika tahu juga ya tahu, misalkan orang-orang akademisi, orang-orang yang sudah beres dengan pengetahuannya, ketika tahu pun mereka takut untuk mengungkapkan. Bayangkan saja orang yang akademisi, para profesor kemarin itu dikatakan saya nggak bersikap apa-apa, tapi saya rasa orang-orang profesor itu ada benarnya juga, karena ketika mereka berbicara hal-hal yang seharusnya dijalankan oleh negara itu tidak disampaikan secara langsung dengan baik pada rakyat, itu juga kan ketika seorang akademisi melihat suatu kesalahan, mereka diam aja gitu. Jadi mereka riset penelitian, terus mereka salah, mereka diam aja gitu. Itu kan, wah, cacat itu secara akademisi. Kemudian kita lanjut lagi ya, syarat diskusi harus memiliki sifat rasionalisme ini. Kalau kata Hegel dan para pemikir Hegelian, ini tokoh filsuf juga ya, Hegel, yang menganggap akal sebagai produk sosial dan sebagai suatu jenis bagian dari jiwa atau roh masyarakat, misalnya bangsa atau kelas. Nah, ini kan erat kaitan ya antara rasionalisme dan akal. Karena
Pendeknya, sikap rasionalis itu yaitu sikap termasuk akalan atau attitude of reasonable. Reasonableness, ya, begitulah bahasa Inggris. Mirip dengan sikap ilmiah lah. Sikap rasionalis ini mirip dengan sikap ilmiah. Bayangkan kalau orang yang bersikap ilmiah, orang yang bersikap rasionalis itu dianggap salah, terus siapa yang benar di negara ini? Ini tingkatannya profesor. Profesor itu mengadil loh. Jadi syarat untuk naik profesor itu kalau dilihat dari langkah-langkahnya, minimal kalau dia S2, dia harus melewati 4 jabatan fungsional. Dan itu harus mengabdi yang cukup lama dan punya penelitian banyak. Pengabdian harus dilakukan setiap harinya oleh profesor, bukan setiap harinya pengalaman. Karena profesor itu harus mengamalkan tridharma perguruan tinggi pendidikan, ngajar, penelitian dia harus meneliti, dan dia harus mengabdi juga ke masyarakat. Harus membagikan. Mungkin ketika apa-apa yang disampaikan oleh profesor itu adalah bentuk pengabdian, hasil dari penelitian. Nah, kalau mereka profesor saja dilarang untuk pengabdian, tridharma perguruan tinggi berarti dicoret. Tridharma perguruan tinggi yang pengabdian itu dicoret, berarti buat apa ada universitas kalau tidak menyebabkan bangsa atau warga negara yang ada di lingkup institusi tersebut berkembang menjadi lebih maju? Buat apa? Ini yang dihapuskan. Atau misalkan ada sederhananya kampus atau institusi yang sekelas dengan partai, mungkin afiliasi, itu bahaya. Jadi sikap ilmiah ini mirip dengan kepercayaan bahwa untuk mencari kebenaran kita perlu bekerja bersama-sama, dan dengan bantuan argumen itu pada akhirnya kita memperoleh objektivitas. Makanya tadi saya minta ke teman-teman yang hadir ini, kita melepaskan dulu kita dukung siapa, yang pada akhirnya kita itu akan berbicara seobjektif mungkin. Kemudian Hegel ini mengasumsikan yang tadi, terutama yang tadi tentang syarat diskusi harus memiliki sifat rasionalisme itu, Hegel itu mengasumsikan eksistensi kolektif. Kalau kata orang eksistensialisme itu yang ramai juga, misalkan Yofi ini adalah orang eksistensialisme, kemudian petugas KPPS itu bilang, ini Rob milih, apakah dengan aku memilih maka hidupku akan lebih bermakna? itu bayangkan kalau orang-orang eksistensialisme itu banyak, kemudian kolektif juga, kemudian rasionalismenya itu jalan, wah itu negara kita maju lah, bangsa kita itu bisa dibilang maju. Orang KPPS aja sih ini Pak milih malah kita ini. Apakah dengan aku memilih? Jadi orang KPPS itu harus lebih lebih indah lah merangkai katanya untuk marketing. Yuk sini milih, yuk sini milih. Namun dibantah lagi, kata Karl L. Popper itu sebenarnya bukan kolektivis yang harus dilakukan, tapi interpersonal. Jadi interpersonal itu bahwa setiap orang dengan penggunaan kritik dan akal bisa berkontribusi pada pertumbuhan atau penindasan tradisi-tradisi tertentu, atau kita katakanlah terhadap paradigma sebelumnya atau prescience atau reformasi yang banyak sekali anomalinya. Itu harus bisa bersikap interpersonal. Makanya tadi satu rakyat itu sama dengan satu suara pemilu. Beda dengan kuantitas dan kualitas. Ini yang dikatakan oleh Karl Popper itu harus interpersonal ya. Kemudian yang kedua adalah rasionalisme ini akan selalu bertolak belakang dengan otoritarianisme. Jadi
tidak dapat didamaikan kedua ini. Orang-orang rasionalisme dan otoritarianisme tidak bisa didamaikan. Wajar lah ini ketika terjadi pada Rocky Gerung dan orang-orang politis dari pihak koalisi atau pihak pemerintah, itu ya bagian dari otoritarianisme. Nah, otoritarianisme ini identiknya dengan platonik modern, gayanya Plato. Ini pandangan tentang akal sebagai suatu jenis kemampuan yang bisa dimiliki dan dikembangkan. Aduh, saya lupa. Platonik modern ini pandangan tentang akal sebagai suatu jenis kemampuan yang bisa dimiliki atau dikembangkan oleh orang-orang dengan derajat yang akalnya itu merasanya superior ya. Padahal bukan superior sih. Kalau kita lihat di demokrasi sekarang itu bukan superior, tapi lebih memiliki kuasa atas penyampaian akalnya. Ini yang disebut otoritarianisme. Sedangkan kan akal itu seperti ilmu pengetahuan seharusnya berkembang melalui kritik yang mutual. Saya dengan Yopi misalkan, Yopi itu pendukung kosong berapa, saya pendukung kosong berapa, itu harus ada kritik mutual bagusnya. Nanti saya jelaskan lagi di akhirnya itu akan seperti apa kritik mutualnya itu syaratnya itu. Dan ini akal ini adalah satu-satunya jalan yang mungkin dalam merancang pertumbuhan akalnya bisa dengan mengembangkan institusi-institusi yang melindungi kebebasan berpikir, yang melindungi kebebasan kritik, kebebasan berpikir. Kalau misalkan kebebasan untuk berpikir di suatu institusi, sederhananya itu sudah tidak dianggap sebagai hal yang normal, malah dijadikan fitnah bahwa suara profesor atau suara akademisi itu adalah suara partisipan. Atau sederhananya orang-orang yang main juga. Bahkan saya paling jijiknya, ini senior saya juga sebetulnya. Paling jijiknya, serius paling jijiknya. Sebenarnya teman saya juga udah ada yang seperti ini. Paling jijiknya adalah ketika ada salah satu menteri itu yang mengatakan seperti ini. Itu biasalah, barang kayak gitu. Kita juga tahu mekanismenya seperti apa. Jadi orang-orang profesor itu adalah orang-orang yang sumbang, yang tidak kebagian. Pokoknya bentuknya fitnah lah gitu. Saya katakan jujur, oke lah bisa dipandang seperti itu yo. Bisa beneran, serius bisa dipandang seperti itu. Tapi yang lebih esensialnya itu ketika kita mampu nggak memandang apa yang dikatakan oleh para profesor itu sebagai bentuk-bentuk yang substantif. Itu yang harus dilihatnya seharusnya, bukan di belakangnya. Nah, hasilnya, ya salah satu menteri ini dengan lantang mengatakan itu tuh penuh ketidakmaluan, tahu menurut saya. Dia sudah hilang. Memang kadang-kadang sudah terbiasa jadi anjing itu, menjilat itu adalah hal yang biasa. Jadi bukan dia bukan malu kalau dia terlihat seperti anjing dengan menjilat seperti itu. Kemudian kita lagi-lagi sudah takut gak aman. Yang ketiga adalah kalau teman diskusi kita dulu itu, kita juga harus bisa membedakan ketika dia punya rasionalisme sejati dan dia punya rasionalisme palsu, jadi pseudo rasionalisme. Ini kan ada dua. Nah, kalau rasionalisme sejati itu ini akan ada di yang kesini. Rasionalisme sejati itu yang asli itu akan berhulu kepada Sokrates. Ini rasionalisme sejati akan berhulu kepada Sokrates. Kalau rasionalisme yang palsu itu apa ya? Mungkin tadi yang contoh-contoh yang bisa jadi kan betul sebetulnya sama yang dikatakan oleh menteri itu jadi betul, tapi itu kan rasionalisme palsu. Nah,
Socrates ini memandang rasionalisme sejati itu eh, bahwasanya setiap kita ketika berbicara rasionalisme tentunya banyak kehilafan, banyak ketidaktahuan, banyak keterbatasan. Jadi kita itu harus sebisa mungkin mempunyai kerendahan hati intelektual dari orang yang mengetahui betapa seringnya mereka itu hilang. Jadi jangan dimakan mentah-mentah. Makanya balik lagi tadi ke awal, kita jangan terlalu terlalu mengidamkan kenangan di tahun 98 orang-orang senior itu. Bisa jadi sudah habis gitu loh. Kerendahan hati intelektualnya itu bisa habis. Bisa saja sudah habis. Karena benar sih, kalau di agama saya itu, di Islam itu, kalau terbiasa makan yang haram itu, apa yang dikatakannya juga bisa jadi haram gitu. Yang keempat ini Socratic questioning. Jadi Socratic questioning itu kita harus punya banyak kebiasaan untuk bertanya. Kayak di awal itu, apakah kualitas pendidikan kita itu memiliki korelasi dengan kualitas demokrasi? Itu kan harus jadi pertanyaan. Nah, itu contoh Socratic questioning. Jadi akan menuntun, pertanyaan itu akan menuntun orang untuk mengetahui sesuatu. Kalau kata Voltaire itu gini, judge a man by his question rather than answer. Jadi kita menjudge seseorang itu dengan pertanyaannya. Seberapa berkualitas pertanyaan dia, bukan tentang jawabannya. Kayak Rocky Gerung itu nanya dikit, tapi nggak bisa dijawab gitu sama orang-orang politikus. Aneh. Kalaupun dijawab itu jawabannya melenceng. Masyarakat itu tepuk tangan, yang nggak tahu. Yang tahu mah kelihatan juga ya blownya gitu. Karena Rocky Gerung itu, wah, saya 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 manut sekali lah kalau diperintah sama Rocky Gerung kayak gitu. Karena saking pinternya deh. Nah, saya ingin menjelaskan lagi Socratic questioning ini. Socratic ini tulisannya bukan Socratic. Socratic questioning itu kayak misalkan dalam penelitian. Bagusnya lagi nih saya diskusi sama orang, dia bilang kalau kalau dalam penelitian itu biasanya mungkin yang udah pernah kuliah ya. Maaf ini. Di dalam latar belakang itu harus kita menyimpankan gap penelitian. Sementara gap penelitian itu sering sekali terbiasa dengan ada yang tidak ideal, maka kita harus idealkan. Sementara ada pertanyaan yang bagus terkait jenisnya Socratic questioning. Dia bertanya seperti ini, apakah ideal itu bisa jadi tidak ideal? Atau apa ya? Hal-hal yang ideal itu sebenarnya tidak ideal gitu loh. Nah itu contoh-contoh Socratic questioning. Nah Socratic questioning ini kenapa bisa menjadi teman diskusi? Maksudnya ketika teman diskusi kita dong itu gimana? Nah harusnya kita bertanya, pertanyaannya itu pertanyaan yang bebas, pertanyaannya itu pertanyaan yang netral, pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang terbuka. Jadi orang-orang itu ketika misalkan mereka mendukung 01, 02, 03, ketika kita punya pertanyaan yang justru jadi trigger dia bisa jadi nggak jadi milih. Nah ini yang harusnya dijelaskan, bukan memang banyak blunder juga ya, ada yang kalau nggak milih ini neraka gitu. Wah ngeri juga itu, ngeri itu kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan tentunya di
Socratic questioning ini ada dasarnya juga ya. Jadi dasarnya itu adalah ethic in communication yang dikatakan oleh Socrates, bukan Socrates, Aristoteles kalau nggak salah. Itu ada yang namanya ethos. Ethos itu sifatnya trustworthiness. Jadi harus bisa dipercaya. Contohnya ketika Mahatma Gandhi itu didatangi oleh ibu dan anak. Anaknya itu sakit, ibunya bilang, Mahatma Gandhi ini anak saya sakit, nggak boleh makan garam terlalu banyak, atau nggak boleh lebih makan garamnya. Nah, Mahatma Gandhi dengan sederhananya bilangnya gini, ibu balik lagi ya, 2 minggu kemudian boleh ibu ke sini. Terus balik lagi. Ini kalau Yofi pasti pernah dengar cerita. Terus balik lagi ke anak dan ibunya. Dan Mahatma Gandhi dengan sederhana cuma bilang ke anak itu, nak, jangan makan garam ya. Anak itu, iya. Terus ibu itu protes, kenapa nasihati oleh Anda, anak saya langsung mengiyakan, tapi dinasihati oleh saya tidak. Jadi Bu, kata Mahatma Gandhi, saya selama 2 minggu tersebut saya tidak makan garam. Nah, bisa dipercaya itu apa yang dikatakan oleh seseorang itu berarti dia melakukannya, bukan standar ganda. Biasanya orang-orang politik ini makanya susah untuk dipercaya itu karena standar ganda. Mereka bilang A-nya, tapi ternyata mereka melakukan korupsi dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat yang seperti itu, yang mereka katakan itu hal-hal baik, tapi mereka melakukan hal-hal yang kebalikannya. Kemudian ethic in communication-nya itu harus ada logos, masuk akal. Wajar tadi orang yang orang yang silent majority itu tidak suka karena yang menasehati dia adalah orang-orang yang bodoh. Jadi harus logos itu harus masuk akal gitu. Jangan sampai wah ini nanti kamu masuk penjara kalau nggak, nanti kamu saya bongkar kasus-kasus korupsi, nanti kamu masuk neraka kalau nggak milih saya. Itu kan nggak masuk akal ya kalau kita ngajak diskusi orang yang dungu dengan cara-cara kayak gitu juga. Terus patos dalam ethic communication itu. Patos itu kayak tulus lah, sederhananya apa yang dikatakan dia, misalkan siapa yang tulus, kalau dia misalkan Yopi cerita ke saya, Yopi itu ceritanya sedih, saya nangis, ikut nangis gitu. Jadi saya ikutan nangis dengan cerita itu. Jadi patos itu kayak apa ya, emosi yang bisa didengar langsung oleh lawan bicaranya. Terakhir adalah ini, the important thing is not to stop question, sebagai penutup karena takutnya kesorean. Mungkin itu aja, Yopi. Sisanya kita diskusi bareng-bareng ya. Terima kasih karena sudah inilah lumayan. Iya, luar luar biasa memang penyampaian materi dan ditutup dengan terakhir tidak ada sebuah pertanyaan. Uh, Menarik banget sebetulnya ini diskusi hari ini dan teman-teman juga sangat interaktif. Saya lihat ada diskusi di kolom komentar juga dan saya berharap Bang Rivian masih masih berkenan untuk kita menambah 10 menit atau 20 menit lagi. Ada hal yang saya garis bawahi adalah satu, bahwa apabila masyarakat Indonesia memiliki apa seorang eksistensialis, kemudian kalau ditanya untuk milih, kemudian apa alasan saya harus memilih, kemudian kalau memilih apa dampaknya buat negara, kemudian yang kedua adalah bahwa politisi itu tidak ada yang bisa dipercaya itu sebenarnya. Pertanyaan menarik adalah eh, atau sebelumnya gimana nih Bang? Kita buka pertanyaan untuk umum dulu atau kita lanjut diskusi dulu? Atau dari saya dulu ini? Bebas, ayo kita. Ya, paling itu sih. Eh Kira-kira dengan adanya orang-orang yang berpikiran rasional, kemudian selalu mempertanyakan apa alasan gagasan, dan sebetulnya kalau saya berdasarkan data daripada pemilih tahun 2024, cenderung banyak
bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi juga memilih berpartisipasi di dalam satu calon, dan saya melihat uh, partisipasi orang yang berpendidikan tinggi juga banyak dalam hal seperti ini. Namun kenapa demikian, banyak juga statement-statement daripada jangan percaya terhadap akademisi, dan orang yang percaya terhadap akademisi itu adalah orang yang kemarin baru menyelesaikan S3-nya kalau nggak salah, atau S2-nya kurang lebih. Artinya kan dia memiliki pendidikan yang tinggi. Lantas pertanyaannya adalah, ya ini Bang, soal yang rasionalitas, eksistensialis, yang selalu bertanya untuk apa saya memilih misal, kemudian apa dampaknya bagi sebuah negara apabila saya memilih gitu. Dan ada juga statement apa berdasarkan data, orang-orang yang memilih salah satu calon yang hari ini kemudian menang itu datanya banyak daripada orang-orang yang berpendidikan, termasuk orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, kemudian orang yang mengatakan bahwa ya itu main-mainan lah, kurang lebih gitulah. Kalau para rektor, guru besar itu bilang seperti itu. Kalau saya melihat latar belakang pendidikan, beliau juga merupakan orang yang berpendidikan tinggi. Nah, pertanyaannya adalah apakah hari ini pendidikan tinggi itu bisa menjamin seseorang untuk bersikap bijaksana atau tidak? Dan kalau saya tarik, Tan Malaka pernah bilang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah eh, apa? Mempertajam perasaan, memperkukuh kemauan, dan apakah orang-orang yang berpendidikan hari ini sudah memiliki perasaan itu? Dan apakah tujuan daripada Tan Malaka itu sudah terjamin? Kira-kira kurang lebih seperti itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, soal politisi di Indonesia itu banyak yang tidak bisa dipercaya. Hari ini A, besoknya B. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah di setiap negara politisinya melakukan hal yang sama? Hari ini A, besok B. Atau memang sebetulnya kita masih tidak ada politisi yang memiliki jiwa negarawan, atau dia benar-benar berangkat daripada keinginan untuk memperjuangkan atau mewujudkan aspirasi rakyatnya melalui parlemen. Atau memang hari ini orang-orang memandang bahwa lembaga legislatif itu sebagai profesi mencari pekerjaan. Nah itu, mungkin itu Bang, kira-kira sebelum mengawal kepada teman-teman ada dua pertanyaan itu. Kita. Apakah termasuk serangannya, kalau saya lihat, apakah masih ada di institusi kita di Indonesia itu orang-orang yang bijaksana, bisa melahirkan orang-orang bijaksana gitu. Saya rasa institusi kampus sekolah itu adalah salah satu tool, salah satu alat mencapai hal tersebut. Dan sebetulnya kalau rasa tergeraknya untuk bijaksana itu lahir seperti halnya yang dikatakan oleh Rozan Fitri, gaya-gaya atau lahirnya Rozan Fitri. Maksudnya rasa itu memang harus biasa dengan empati ya. Bijaksana itu harus biasa dengan rasa-rasa yang seperti itu, empati, simpati, dan lain sebagainya. Dalam perkuliahan atau dalam universitas atau institusi itu bisa jadi tidak ada, bisa jadi ada, tergantung sirkulasi yang ada di sana. Kalau sirkulasinya feodal misalkan di kampus-kampus, itu akan melahirkan mahasiswa yang seperti apa, penurut dan lain sebagainya, melihat hal yang salah nggak protes dan lain sebagainya. Atau bahkan sebenarnya memang kalau dilihat tuh kayak apa juga ya, kan aturannya dengan demokrasi. Dia banyak faktornya memang untuk menjadi bijaksana. Tapi yang saya lihat itu erat kaitannya dengan apa yang terjadi pada Rozan Fitri.
Jadi di Rausan Fikri itu setidaknya Rausan Fikri itu hadir karena adanya gap antara kaum terpelajar dengan rakyat. Kan itu kalau dia peka di situ aja, dia itu melihat hal itu dengan kacamata empati, simpati, dengan hal-hal yang bijaksana. Jadi sebenarnya tidak perlu, bukan tidak perlu ya. Kalau bisa senjatanya itu banyak, ketika kita ingin memakainya untuk perang itu, apapun kita bisa pakai. Termasuk kita kuliah, termasuk kita sekolah, termasuk kita berpendidikan, itu bentuknya senjata. Jadi kapanpun itu tergantung situasi, kapan kita mau memakainya. Tapi memang ilmu hidup seperti menjaga rasa empati, bijaksana, tanggung jawab dan jujur itu ya memang dilatih banyaknya juga di masyarakat secara umum. Makanya ketika ada ngegap antara kaum terpelajar dengan rakyat, itu kan bisa jadi posisinya rakyat yang merasakan, oh terlalu jauh nih orang-orang kaum terpelajar itu kok nggak empati, kok nggak simpati ke kita. Bahkan ada juga kan gapnya itu dari kaum terpelajar. Orang-orang kaum terpelajar ini rasanya kok rasa direndahkan gitu. Nah, yang hadir mereka tuh, orang-orang profesor itu mereka hadir. Mereka belajar bijaksana juga kan, karena bijaksana itu tidak ada nilai kelulusannya tuh sampai akhir hayat. Jadi adanya gap seperti itu mereka sudah banyak belajar. Kemudian misalkan gap kata Rausan Fikri itu munculnya itu adanya gap kaum, bukan kaum, ulama dengan kaum intelektual. Ada pemisahan-pemisahan atau dikotomi yang dilakukan baik itu oleh ulama, bahkan ulama yang bilang buat apa sekolah, ngaji aja biar masuk surga. Berat berbicara dunia itu, buat apa sekolah dengan ini kan ngaji katanya yang benar. Sebenarnya kan konsepnya itu justru kalau tanpa orang-orang akademisi juga tidak bisa hadir apa ya kemajuan suatu bangsa. Tapi tiap yang seperti apa dulu kan yang dilihat, karena orang-orang akademisi ini di sisi lain bagus secara akademisi, dan orang-orang ulama juga bagus secara ulama, mereka mampu menjaga karakter-karakter baik. Orang-orang akademisi ini mampu memperbaiki teori yang salah pada teori yang bagus, atau praktik yang salah menggunakan teori yang bagus itu seperti apa, atau teori itu diperbaiki karena praktik yang seperti apa. Bisa jadi kan orang akademisi juga melihat dari ulama bahwa teori akademisi itu salah, yang benar itu praktik ulama. Bisa jadi juga kebalikannya, orang akademisi itu melihat bahwa praktik orang ulama itu salah. Ini saya sajikan teori yang baik itu seperti apa. Itu kan hal-hal yang bijak yang dilakukan di tingkat akademisi. Sebetulnya sering dilakukan, tapi kalau orang-orang awam atau orang-orang tidak bersekolah atau tidak berpendidikan pun bisa kalau melihat kebijaksanaan. Terus yang kedua, politisi negarawan. Saya rasa banyak. Sebenarnya ini pertanyaan apa ya? Saya ngelihatnya. Oke lah, ini pertanyaan biar semua orang tahu lah. Walaupun Yopi sebetulnya di dalam juga mengetahui bahwa ya pasti ada, karena gensetan tersebut yang menjadikan minim orang-orang politisi negarawan. Tapi yang saya lihat ya, sebenarnya apa ya, terlalu memaksakan ya politisi orang Indonesia. Bagi kita-kita yang paham gitu, karena ini terkait dengan pasar ya, Yok. Terkait dengan pasar yang ada di apa namanya, yang ada di Indonesia. Kalau saya meminjam istilah yang dikatakan oleh
Adi Astur itu lucu. Dia dia mengistilahkan gini lah, bahwa Vox Populi Vox Dei itu, suara rakyat, suara Tuhan itu memang memang sejatinya mencerminkan negara kita. Jadi kalau siapa nih akademis sains itu bilang ini temanya kemunduran demokrasi atau kemunduran pendidikan. Sebenarnya saya ingin mengaitkan apakah ada korelasi antara kemunduran pendidikan dengan demokrasi. Tadi judulnya dari Yopi. Kalau saya kasih judul itu yang bagusnya apakah ada relevansi korelasi antara eh, pendidikan dan demokrasi, maka jawabannya memang ada karena apa ya? Kalau di matematika, kalau di korpisa kita yang jelek itu terkait kritis. Matematik itu terkait kritis. Kalau kita nggak kritis, kalau kita nggak punya pertanyaan seperti Socratic reasoning, apakah negara ini baik-baik saja, lalu di mana kita apa namanya nge-breakdown pertanyaan seperti itu. Jadi nggak baik-baiknya itu seperti apa. Kalau negara kita baik-baik itu seperti apa. Terus sampai bawah menemukan mind mapping terkait pertanyaan tentang kemunduran pendidikan dan itu ada korelasinya dengan kemunduran demokrasi, itu pasti ada temunya gitu. Jadi saya sangat berharap kita jangan menyepelekan sebuah pertanyaan yang muncul dalam diri kita itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan tadi terkait suara politisi adalah negarawan, karena ada salah satu paslon ini salah juga karena salah strategi. Memang bisa dikatakan suara kita atau suara rakyat dalam pemilih itu suara komoditas. Jadi harus ada marketing yang pas, yo, untuk mencapai orang-orang atau pemilih yang akan memilih itu. Ada yang kalau kata Hadi Astur itu isi marketingnya dengan cara-cara populis, gemoy dan lain sebagainya, itu bisa jadi tidak berlaku bagi negara kita yang itu bisa jadi berlaku bagi negara kita yang pendidikannya mungkin kurang, dan itu melihat sesuatu yang ini kompak dan lain sebagainya. Jadi dengan kekompakan itu bentuk apa ya, kekompakan marketing itu bentuk oke lah dalam demokrasi, maka saya memilih. Jadi ada alasannya memilih karena saya pengen paslon ini bertemu dengan istrinya menyatu lagi, kita tunggu filmnya gitu. Kan ada yang seperti itu bukan alasan atau pertanyaan-pertanyaan yang bagus gitu, yang tercipta karena kritis seseorang. Nah, beda lagi ketika marketingnya misalkan apa ya, menumbuhkan demokrasi kembali dengan cara-cara misalkan mendesak gitu, pertanyaan-pertanyaan. Wah, bisa jadi yang hadir di situ adalah sebagian orang yang kita apa ya, tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Mereka lebih tertarik dengan banyaknya ngeband gitu. Misalkan kayak di Pulau Kedamaian itu disajikan eh, band gitu, ngeband. Jadi rame. Itu kan salah satu bentuk yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat itu butuh hiburan. Kan intinya seperti itu, bukan misalkan pendidikan yang berkualitas atau eh, subsidi BBM itu tetap ada, atau misalkan yang lainnya lah, yang program-programnya itu yang pro rakyat. Memang itu pro rakyat, tapi itu bukan kebutuhan yang kalau dalam teori Maslow itu bukan kebutuhan yang fundamental. Seharusnya kebutuhan-kebutuhan yang fundamental itu harus rakyat tahu, rakyat harus peka kebutuhan dia itu apa. Dan kebutuhan kebutuhan yang sebetulnya gimana ya gitu di kita, mungkin gitulah ya. Ya, 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 ya. Emang emang menarik kayaknya kalau kita buka apa lanjutkan diskusi ini kayaknya. Makanya suaranya kecil kalau ditanya. Iya, iya Bang, ini memang menarik dan kayaknya nggak ada berhentinya kalau kita meneruskan diskusi ini bisa 24 jam, mungkin bisa 360 hari kita. Eh di sini banyak teman-teman yang diskusi dan lain sebagainya di dalam kolom komentar, Bang. Jadi eh saya persilahkan terlebih dahulu kepada teman-teman yang ingin bertanya atau lebih tepatnya memberikan sebuah pandangan
atau ya semacam diskusi, atau bolehlah teman-teman di sini yang mau bertanya dipersilahkan. Kedengar nggak Bang suara Izin saya? Kang, izin saya boleh bertanya Kang? Ya, boleh boleh. Ya, perkenalkan saya Hadi, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Senang sekali bisa berdiskusi dengan akang-akang atau abang-abang semua. Saya sangat mengapresiasi dan saya harapkan diskusi-diskusi demikian bisa dilanjutkan ataupun dirutinkan. Nah, langsung saja mungkin saya ingin menanggapi perihal tema diskusi kali ini. Yang pertama, eh, saya menjadi miris di mana bahwa memang masyarakat yang terdidik di Indonesia itu masih rendah, belum menjadi masyarakat yang mayoritas. Tapi tidak ada jaminannya juga apabila masyarakat itu terdidik, maka kualitas demokrasi kita juga akan meningkat. Ya kita ambil aja sampel kasus lah. Teman-teman kita yang berkuliah, pasti banyak yang masih apatis tentang politik itu sendiri. Padahal itu sudah berpendidikan nggak? Tapi masih apatis tentang politik itu sendiri kan? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang maaf kurang berpendidikan mengenai politik itu sendiri gitu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi saya melihat fenomena yang terjadi saat ini, sebenarnya saya sepakat dengan yang dulu disampaikan oleh Ganjar ya. Bukan berarti di sini saya simpatisan Ganjar. Ya, waktu itu ada, tapi yang saya sangat sayangkan tuh eh, bukan itu yang dibahas, tapi yang dibahas yang lain. Masih ingat nggak kawan-kawan atau abang-abang kawan-kawan semua tentang kasus yang Ganjar bilang, oh jadi MC itu murahan loh, yang di mata Najwa. Kan yang di highlight masyarakatnya itu kayak soal menghina profesi MC. Padahal kan yang ditekankan Ganjar itu bahwa harusnya setiap tingkat pendidikan itu dengan kerjaan itu ini ya selaras gitu kan. Hukum ya jadi pengacara, kan Mata Najwa itu Mbak Nana kan itu alumni hukum gitu, tapi kan menjadi MC ataupun sebagai entertainment journalism gitu kan, dan juga yang lain-lain. Nah, maksud saya berharap di Indonesia ini menjadi apa ya hipotesa untuk masalah ini ya, di mana tingkat pendidikan ini bisa menjadi hal yang spesialis gitu. Karena saya lihat pendidikan di Indonesia ini serba tanggung. Kita misalnya lihat apabila di Perancis ya, mulai SMP itu sudah diajarkan filsafat dan juga sudah menginikan pendidikan yang spesifikasi. Misalnya SMP kamu di IPA ya udah ke IPA aja, misalnya olahraga aja gitu kan. Tapi di Indonesia ini seolah-olah dipaksakan sampai usia SMA itu kita harus menjadi pelajar yang multitasking, bukannya multitasking yang adanya multi talentan gitu kan. Nah, kita mulai penjurusan itu saat kuliah gitu. Itu. Jadi saya hipotesa saya bahwa pendidikan dan demokrasi ini bisa menjadi lebih baik apabila eh, terjadi apa ya namanya legitimasi yang sangat kuat tentang pendidikannya itu sendiri gitu. Sekarang kan ada fenomena di mana suara-suara guru besar, suara-suara profesor itu kalah legitimasinya dan validasinya dari mana? Suara-suara influencer di TikTok, video-video yang 2 jam misalnya 1 jam itu kalah dengan video-video 1 menit 30 detik gitu kan. Padahal kan untuk mengeluarkan pendapat itu guru besar itu dari ilmunya dia belajar beberapa tahun gitu kan. Beda dengan influencer-influencer yang mungkin ada kepentingan dan lain-lain. Jadi yang saya harapkan ya mungkin kita fokuskan pendidikan kita itu kepada karena spesifikasi dan juga spesialisasi gitu. Misalnya di sini kebetulan kan saya jurusan ilmu politik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang tidak kuliah politik itu juga didengar pendapatnya apabila dia bicara tentang politik gitu kan. Jadi kan kalau misalnya sedikit saya ambil sisi agama ya Kang ya, kerjakanlah sesuatu itu pada orangnya ataupun ranahnya gitu kan. Ya misalnya kesehatan kepada dokter gitu kan. Tapi sekarang campur aduk gitu. Bahkan politisi juga sekarang banyaknya apakah dia sarjana ilmu politik? Tidak. Bahkan presiden sendiri Joko Widodo dia jurusan apa? Lulusannya sarjana kehutanan gitu kan, bukan tentang politika saintis. Jadi itu saya poin utamanya untuk pendidikan ini adakan spesifikasi dan spesialisasi gitu. Jangan ada campur aduk. Terima kasih. Atur nuhun Kang. Ya, mangga Bang Rifian. Sebelumnya nanti Gofar setelah Bang Rifian menjelaskan ya, teman-teman. Oh,
sorry nih, saya tadi agak terpecah ya, karena ini ada Kagami Sengs juga mengatakan materinya belum menjelaskan korelasi sistem demokrasi dengan pendidikan. Apakah hadir dari awal atau tidak gitu. Saya yang bertanya itu. Terus sorry ya, suara apa pas saya mengambil alih untuk membaca ini, suara di Askur itu kurang. Pertanyaannya apa kira-kira tadi? Sorry. Oke. Oh, tadi siapa? Gofar ya? Iya, Gofar sambil sambil nunggu Hadi, Askur ngasih pertanyaan. Ya, coba mungkin diselingi oleh Gofar. Gitu ya kali Bang ya? Tes jelas juga Jelas. ya. Mungkin pertanyaannya pertama tadi kan udah juga sebetulnya di kolom chat sudah dijelaskan bahwa eh, yang pertama tadi dari pemateri ini membahas mengenai mundurnya demokrasi, mundurnya pendidikan dikarenakan ya mungkin banyaknya pemilih yang pendidikannya masih rendah, jadinya milihnya yang non pendidikan atau milihnya 02. Nah, itu kan menurut saya maksudnya begini. Dalam demokrasi kan tadi sudah dijelaskan bahwa Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan semuanya sama. Mau itu masyarakat yang tidak berpendidikan ataupun guru besar sekalipun, suaranya satu.